diundur besok. Oke, jadi hari ini kita akan belajar sosiologi dan aku akan membawakan materi terkait integrasi sosial. Oke. Nah, aku akan share screen teman-teman sebentar ya. Oke. Teman-teman, layarnya kelihatan jelas? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke. Selamat malam semuanya. Hari ini aku akan sedikit ngebahas tentang integrasi sosial nih sama teman-teman. Dan mungkin teman-teman tahu kali ya kalau sosiologi itu punya istilah banyak banget. Ada interaksi sosial, diferensiasi, integrasi, dan segala macam. Mungkin banyak banget teman-teman yang sering ketukar kali ya. Antara integrasi, antara diferensiasi, bla 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 bla, semuanya serba sosial. Nah, hari ini aku akan ngasih tahu juga ke teman-teman semua kalau misalnya gimana sih cara ngebedain integrasi sosial dengan definisi dari istilah-istilah sosiologi lainnya. Oke. Apa sih integrasi sosial itu, teman-teman? Integrasi sosial adalah, sorry, sorry. Nah, integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat hingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Nah, kalau teman-teman baca nih judulnya integrasi sosial, teman-teman ingat aja kata kunci integrasi, to integrate. Apa ya integrasi? Tapi sih, oh kayak melebur gitu, oh kayak menyatukan sesuatu yang tadi itu berbeda gitu loh. Jadi integrasi sosial tuh teman-teman ingat aja ini tuh suatu tindakan sosial di mana ini tuh menyesuaikan unsur-unsur yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman semua lihat kan antara teman-teman orang lain gitu masyarakat kita semua berbeda. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari agama Muslim, ada yang punya kebiasaan dan norma yang berbeda sesuai budaya mereka. Nah, tapi gimana caranya hal ini tuh bisa berjalan beriringan di tengah masyarakat? Karena kalau ada perbedaan, biasanya kan pasti ada konflik ya teman-teman. Ada konflik, ada berantem dan segala macam. Nah, di tengah masyarakat itu perlu adanya integrasi sosial di mana unsur-unsur ini, unsur-unsur berbeda di masyarakat ini saling menyesuaikan, saling melebur, saling menyatu, hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, aku ngambil contoh foto, satu ada teman kita yang Muslim, satu ada teman kita yang Buddha ya. Di sini mereka melakukan integrasi sosial, di mana mereka datang dari latar belakang agama berbeda, ras yang berbeda, mungkin kedudukan sosial yang berbeda, tapi mereka bisa melakukan sosialisasi atau ini ada ngobrol, ada aktivitas di antara mereka gitu. Bahkan lihat tuh mereka ngelakuin interaksinya tuh nggak ada konflik kan, nggak ada perpecahan, nggak ada kayak lagi berantem kan, kayak nggak ngajak ribut no. Justru baik-baik gitu kayaknya. Nah ini adalah salah satu integrasi sosial yang sedang diterapkan oleh objek pada gambar ini. Nah, syarat awal terwujudnya integrasi sosial. Integrasi sosial tuh susah banget untuk terwujud, teman-teman. Nggak bisa kayak misalnya teman-teman orang Muslim, terus punya teman lagi orang Kristen, udah yuk kita damai aja. Oke, damai. Nggak gitu, teman-teman. Karena perbedaan-perbedaan itu cukup susah untuk menyatukannya. Bahkan pola pikir manusia itu sangat sulit untuk ditakar ya, teman-teman. Jadi susah untuk misalnya kita harus menyeragami semuanya. Nah, syarat-syaratnya adalah yang pertama, anggota masyarakat harus merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Nah, yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial yang berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi kalau misalnya ada ketiga hal ini terjadi di tengah masyarakat, integrasi sosial dapat terjadi. Kayak misalnya ada sekelompok organisasi nih, mereka ini datang dari latar belakang yang berbeda, suku, agama, ras,
kedudukan sosial yang berbeda gitu. Tapi mereka saling butuh satu sama lain. Untuk apa? Untuk menjalankan tujuan organisasi tersebut, untuk mencapai tujuannya gitu loh. Untuk menjalankan suatu kegiatan atau aktivitas gitu. Jadi mereka harus berintegrasi gitu satu sama lain. Mereka harus saling melebur. Oh, gue harus memahami nih sudut pandang dia karena dia budaya ini, jadi dia biasa dengan stereotip seperti ini. Oh, gue harus memahami nih cara dia bekerja. Oh, karena dia orangnya dari latar belakang kedudukan sosial yang seperti ini, dia bekerjanya seperti ini nih. Oh, gue harus bisa menyesuaikan nih, menyeimbangi. Gue harus tahu nih cara gue menyesuaikan kepribadian gue dengan kepribadian dia, itu seperti apa. Karena gue sama-sama butuh. Dia butuh gue butuh dia gitu loh. Terus masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai yang dijadikan pedoman. Jadi ya itu tadi, misalnya aku ambil contoh dari organisasi lagi ya teman-teman. Ya kayak misalnya di organisasi itu gimana caranya ada integrasi sosial, antar pengurus tuh harus punya satu pedoman atau regulasi yang dijadikan acuan selama mereka bekerja, selama mereka menjabat gitu loh. Kalau misalnya ada peraturan, misalnya peraturan itu adalah itu kan udah ada satu acuan ya, oh setiap malam minggu nih. Nah, dan teman-teman gue yang dari latar berbeda ini bisa mewujudkan kesepakatan itu bersama gitu loh. Dan juga gimana caranya kita bisa jalankan rapat itu kondusif sesuai dengan nilai-nilai sosial dan norma yang berlaku. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu tadi syarat terwujudnya integrasi sosial. Nah, kalau teman-teman sadar, semakin kelompoknya itu homogen, semakin kelompoknya itu homogen itu maksudnya sejenis ya, pasti akan semakin mudah tercapai integrasi sosial. Gitu. Jadi besar kecil kelompok, lingkup dan juga wadahnya itu mempengaruhi sekali untuk faktor mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial. Gitu. Oke, berikutnya adalah mobilitas geografis. Mobilitas geografis ini adalah kayak ibaratnya mobilitas penduduk pada suatu wilayah yang dengan sendirinya akan menyesuaikan nilai, norma, dan budaya yang berlaku. Kayak misalnya kalau teman-teman nih, nanti kan teman-teman nih pasti kuliah nih. Misalnya teman-teman tuh orang Jakarta misalnya, terus kalian keterima di UGM, di Yogyakarta, gitu. Wilayah geografis itu akan mempengaruhi proses integrasi teman-teman. Gimana teman-teman kalau misalnya di wilayah yang nilai dan normanya seperti ini, teman-teman berintegrasi seperti apa? Misalnya kalau di wilayah Jogja itu orang-orangnya welcome, orang-orangnya itu bisa ngebuat teman-teman di sini lebih ngelebur, ngebuat kalian tuh ngerasa kayak, oh gue nyaman nih, gue bisa ngikutin nih norma-norma yang ada di sini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman misalnya ke daerah apa ya, sebutlah daerah Z gitu, kuliah di daerah Z, itu daerah yang kayak bener-bener bikin kalian nggak nyaman, terus kayak orang-orang di sana tuh galak, orang-orang di sana tuh kayak mau budaya mereka tuh harus diterapin banget sama teman-teman pendatang baru. Pasti kan akan mempersulit teman-teman mencapai integrasi kan. Teman-teman akan merasa nggak bersatu dengan budayanya itu gitu loh. Jadi mobilitas geografis itu berpengaruh banget untuk proses cepat lambatnya integrasi. Lalu yang terakhir adalah efektivitas komunikasi. Jadi kalau semakin efektif komunikasinya antar kelompok, antar individu, maka akan semakin mudah tercapai integrasi sosial. Karena komunikasi itu kan adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, teman-teman. Gimana kita menyampaikan pesan, informasi, maksud kita ke individu atau kelompok lain itu lewat komunikasi, kan? Nah, gimana kita bisa mewujudkan integrasi sosial itu kalau misalnya individu atau kelompok lain tuh nggak tahu mau kita apa, nggak tahu unsur budaya yang kita punya tuh apa, dan nggak tahu tujuan yang mau kita capai bersama itu apa. Gitu teman-teman. Jadi ini perlu diingat ya, 4 faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial adalah homogenitas kelompok,
besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, dan efektivitas komunikasi. Oke. Nah, bentuk-bentuk dari integrasi sosial ini terbagi lagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah integrasi normatif. Integrasi normatif ini biasanya terjadi akibat ada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan norma-norma ini biasanya universal sifatnya, jadi semua masyarakat itu pasti tahu gitu loh. Jadi bukan hal yang tabu lagi kayak ini walaupun tertulis maupun tidak tertulis, ini orang udah tahu gitu loh. Kayak misalnya Bhinneka Tunggal tapi bersatu Tunggal Ika. Di Bhinneka Tunggal Ika itu ada norma-norma di mana itu berlaku di masyarakat dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pemersatu kita semua. Nah, terus bedanya apa nih? Nggak mirip, tapi bedanya kalau fungsional itu integrasi yang terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Kayak misalnya kalau di daerah para budaya-budaya masing-masing itu punya melebur fungsi-fungsi gitu teman-teman. Nah, kalau yang terakhir integrasi koersif. Nah, kalau integrasi koersif dari namanya aja udah ketahuan nih, koersif. Koersif ini dibentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Jadi sifatnya lebih kepaksaan ya teman-teman. Koersif itu kan artinya paksaan ya. Jadi ini benar-benar lebih ketat, lebih apa ya, mengharuskan gitu. Kayak misalnya kita tuh punya UUD, teman-teman, UUD 1945. UUD 1945 itu kan mengharuskan setiap individu masyarakat di Indonesia untuk mengikuti tiap-tiap aturan yang ada, yang tertulis gitu loh. Kayak misalnya ada kan UUD misalnya tentang hak asasi manusia. Kalau misalnya hak asasi manusia tersebut dilanggar, itu kan bisa dibawa ke jalur hukum. Dan itu koersif, harus diikutin gitu loh. Untuk semua masyarakat. Jadi itu tadi ada 3 integrasinya, teman-teman, bentuknya ada normatif, ada fungsional, dan koersif. Oke. Nah, prosesnya, tadi kita tahu nih faktor-faktornya apa aja. Sekarang prosesnya. Prosesnya itu ada 2. Yang pertama ada asimilasi dan akulturasi. Kalau asimilasi itu usaha untuk mengurangi perbedaan, kalau akulturasi itu menerima budaya asing dan diolah tanpa mengubah ciri khas budaya tersebut. Nah, mungkin kalau akulturasi ini sering banget kita lihat misalnya mungkin di pernikahan adat kali ya teman-teman. Kalau misalnya beda budaya, beda adat, biasanya terjadi akulturasi di sana. Jadi misalnya ada orang, misalnya aku nih Batak teman-teman. Misalnya aku nikah sama orang Jawa. Jadi aku harus menerima budaya Jawanya dia, tapi aku nggak boleh mengubah budaya Jawanya dia. Jadi gimana aku kelola supaya nanti ketika aku punya anak aku ini mewarisi anak aku ini mewarisi budaya Jawa dan Batak. Dan di antara aku dan suamiku itu ada proses integrasi sosial. Dimana kita saling mengolah budaya kita, tapi kita nggak ngubah gitu, tetap orisinil gitu. Nah, syarat-syarat kebudayaan asing agar mudah diterima. Tadi kan kita udah sempat dijelasin dari akulturasi nih. Sekarang syarat-syaratnya gimana sih? Yang pertama tidak ada hambatan geografis tentunya, karena kan jarak itu berpengaruh banget ya teman-teman. Kayak teman-teman misalnya ada yang LDR nggak di sini? Pasti kerasa banget kan kalau misalnya dekat sama pacar, sama jauh sama pacar. Jadi emang geografis tuh bener-bener berpengaruh banget deh aspek gitu. Berikutnya adalah kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. Jadi kebudayaan ini diolah tapi dipikirin juga apakah kebudayaan barunya ini ada manfaat nggak, atau justru ini malah nggak bermanfaat nih, atau misalnya nggak ada nilai-nilai positifnya dalam budaya baru tersebut. Nah, berikutnya adalah adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. Terus yang ketiga adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu, dan yang terakhir kebudayaan itu bersifat kebendaan. Itu teman-teman. Oke. Nah, tadi udah penghambat. Terus bagaimana caranya diterima? Terus apa sih yang mendorong orang tuh untuk melakukan integrasi sosial?
Apa sih yang bikin orang tuh pengen bersatu dengan unsur-unsur budaya yang banyak? Mungkin kalau dilogikain kayak, kenapa sih nggak orang-orang tuh tinggal aja sendiri-sendiri, misalnya budaya ini tinggal sendiri, agama ini tinggal sendiri berkelompok, suku ini tinggal sendiri berkelompok. Kenapa sih nggak kayak gitu aja? Jadi kita nggak perlu integrasi sosial, kita nggak perlu apa ya adaptasi lagi gitu loh sama kelompok yang jumlahnya banyak. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui ada faktor-faktor pendorong yang menjadikan integrasi sosial itu penting sekali. Kayak seperti yang pertama adalah toleransi terhadap perbedaan. Nah, teman-teman kan tinggal di lingkungan yang nggak cuman teman-teman sendiri gitu loh. Teman-teman tinggal di lingkungan yang banyak banget orang-orang dari latar belakang berbeda. Gimana caranya beriringan? Teman-teman harus punya toleransi terhadap perbedaan tersebut. Nah, berikutnya adalah kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Nah, ini tuh artinya kayak misalnya mau dari latar belakang apapun, mau dari suku, budaya apapun, itu tuh nggak mempengaruhi teman-teman nggak punya kesempatan untuk bisa mendapatkan ekonomi yang layak gitu. Jadi kayak semua orang tuh pantas sebenarnya untuk mendapatkan kualitas ekonomi yang baik. Jadi maka dari itu teman-teman harus menerapkan integrasi sosial tersebut karena semua orang tuh punya hak yang sama untuk mencapai kualitas ekonomi yang baik. Berikutnya sikap saling menghargai orang lain. Lalu yang keempat ada sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Lalu juga ada persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Dan berikutnya ada perkawinan campuran atau amalgamasi. Dan yang terakhir adanya musuh bersama dari luar. Nih biasanya kalau misalnya emang kepepet nih, emang perlu banget untuk ada tujuan, ada misi yang mau dicapai, biasanya integrasi sosial perlu dilakukan gitu. Kita perlu menerima kayak, oh yaudah deh karena gue mau mencapai hal itu, gue mau menyerang orang itu, gue harus bekerja sama orang juga yang benci sama orang itu, misalnya gitu. Ini misalnya contoh ya teman-teman, tapi yang diterapin ya, kita baik-baik aja lah hidup kita, jangan berantem-berantem. Gitu teman-teman. Faktor pendorong integrasi sosial. Oke, semoga teman-teman nangkep ya poin-poin yang aku sampaikan. Nah, oke. Sebelum pelatihan soal, aku mau teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di-keep dulu. Nanti akan ada sesi tanya-jawab. Aku kasih waktu mungkin sekitar, berapa ya enaknya? Sekitar ini soalnya cukup mudah sih. Mungkin sekitar 3 menit. Teman-teman boleh jawab di private chat Zoom. Penggusuran pedagang kaki lima atau PKL oleh petugas Satpol PP di pinggiran kota besar merupakan bentuk dari integrasi A. Ideologi, B. Koersif, C. Normatif, D. Fungsional, dan E. Sosial. Oke, wow, teman-teman udah banyak yang jawab nih. Oke, aku coba. Oke, ada yang jawab. Oke, beragam ya. Oh, sorry teman-teman, tadi aku ada yang putus-putus ya, aku baru baca chat, maaf. B, 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 B. Wow, ini kayaknya semuanya jawab B ya. Oke. Oke, mungkin nggak perlu sampai 3 menit, kayaknya nih semuanya udah pada ngerti nih. Ini kayaknya aku nggak perlu ngajar PJJ ya. Kayaknya udah pada pintar semua nih. Oke. Kita lihat jawabannya adalah yang Oke. Jawabannya adalah yang B, koersif. Kenapa koersif? Kenapa nggak normatif dan fungsional? Ini udah jelas banget, teman-teman. Seperti yang aku selalu bilang kalau ada kelas sosiologi di PJJ ID ya, aku tuh selalu bilang kalau misalnya sosiologi itu soal analisis. Bukan kita cepet-cepetan jawab. Nggak. Kita harus bisa tahu soalnya ini mau apa sih? Apa yang dimauin sama soal ini? Kita harus ada kata kunci. Kita baca bareng-bareng. Penggusuran pedagang kaki lima oleh petugas Satpol PP di pinggiran kota besar merupakan bentuk dari integrasi. Kata kuncinya adalah yang pertama penggusuran PKL, yang kedua adalah petugas Satpol PP. Coba dua hal ini teman-teman gabungin, itu udah merupakan salah satu integrasi koersif. Kita bisa langsung tahu, oh kenapa? Yang pertama ada penggusuran, ini berupa sifat secara paksa.
Yang kedua, Satpol PP ini pasti menggusur para pedagang kaki lima ini berdasarkan dengan regulasi atau undang-undang yang ada, peraturan yang ada gitu loh. Nggak mungkin Satpol PP ini mungkin kayak gabut aja gitu, kayak nggak ada kerjaan, terus usir PKL biarin aja, nggak ada kerjaan. Nggak mungkin teman-teman, pasti ada alasan yang mendasari penggusuran tersebut. Nah, koersif ini bersifat tadi memaksa dan juga sifatnya itu ketat gitu teman-teman, dan dilaksanakan oleh biasanya orang-orang yang memiliki kuasa gitu. Jadi dibiasakan untuk teman-teman cari kata kunci dulu dari soalnya. Ini soalnya mau apa sih? Ke arah mana soalnya ini gitu? Apa yang dimauin? Gitu. Aku suka banget teman-teman jawabnya udah bener semua, nggak ada yang salah. Kita langsung next aja ke pertanyaan berikutnya ya. Kita dalam masyarakat dapat terlihat dari Nah, teman-teman ini udah Nah, teman-teman nih nggak baca soal baik-baik nih. Coba teman-teman dibaca soalnya baik-baik dulu nih. Soalnya dari tadi belum ada yang jawab yang benar nih. Aku kasih kesempatan. Coba. Ingat teman-teman baca dulu soalnya, cari kata kuncinya. Cari yang dimauin soal ini tuh apa. Gitu. Jangan cuma fokus sama pilihannya terus kayak cepet-cepet pengen diselesain. Soalnya ini bukan sosiologi itu bukan matematika atau ilmu pasti lainnya. Ini perlu analisis, teman-teman. Oke. Masih aku tunggu ya jawabannya ya. Oke, cukup, cukup. Oke, aku akan jelasin nih teman-teman. Wow, thank you so much untuk yang udah jawab. Oke, aku akan jelasin. Jawabannya adalah yang C, terwujudnya ketertiban. Nah, pasti teman-teman bingung kan kenapa yang C, padahal jawaban yang lainnya tuh teman-teman ngerasa benar. Oke, aku akan bedah dulu pertama dari soalnya. Kita cari kata kuncinya. Integrasi sosial yang tercipta dalam masyarakat dapat terlihat dari, kata kuncinya adalah integrasi sosial yang tercipta dapat terlihat dari. Jadi integrasi sosial itu benar-benar udah diterapin, udah terjadi. Dilihatnya dari mana sih? Apa tolak ukurnya? Apa yang bisa menghitung suatu kelompok, suatu komunitas itu bisa dibilang, oh ini integrasi sosial udah dapat banget nih, udah bener nih, udah sukses gitu, berhasil. Apa ya? Dilihat dari mana tolak ukurnya? Kenapa jawabannya nggak yang A? Tadi yang sempat banyak banget teman-teman di awal jawabnya yang A semua. Aku akan kasih tahu teman-teman ya. Timbul kesamaan kehendak. Coba teman-teman mikir, kalau misalnya orang-orang nih timbul kesamaan kehendak, di mana semua orang, oh ya udah, gue maunya yang A kok, iya gue juga A. Berarti kan mereka nggak perlu integrasi sosial dong. Berarti kan mereka dari latar belakang atau mereka punya sifat atau mereka punya latar belakang yang sama gitu. Karena mereka nggak berbeda-beda pendapat, berbeda-beda kehendak gitu kan ibaratnya. Jadi timbul kesamaan kehendak itu bukan berarti itu nggak bisa dilihat, nggak bisa timbul kesamaan kehendak itu bukan berarti integrasi sosial itu udah terjadi. Itu teman-teman. Jadi coba dibaca lagi perlahan, jangan sampai terlalu cepat baca jadinya ngerasa itu jawabannya udah gitu. Yang kedua, adanya pola berpikir seragam. Nah, sama seperti yang A. Kalau misalnya udah sama, kalau misalnya udah seragam, lalu apa yang mau diintegrasikan? Gitu loh. Kan penjelasan tadi adalah integrasi sosial itu adalah
apa namanya, kita tuh meleburkan, kita mengintegrasikan unsur-unsur yang berbeda untuk menjadi satu kesatuan. Ya kalau udah sama, apa yang mau diiniin gitu loh. Ya nggak teman-teman? Kalau yang D, nilai sosial, ini kurang menjawab karena integrasi sosial tercipta masyarakat terlihat dari nilai sosial. Nilai sosial tuh ya pasti ada gitu. Tapi gimana nilai sosial ini digunakan manusia untuk berintegrasi gitu kan. Kalau nilai sosial mah nilai sosial pasti ada seperti itu. Terciptanya dominasi, justru terciptanya dominasi ini salah satu kegagalan dalam integrasi sosial, karena integrasi sosial itu sifatnya kita harus bisa menyatukan unsur-unsur teman-teman, bukan berarti harus ada satu kelompok yang dominan, satu kelompok yang lebih berpengaruh, lebih segala macam, tapi gimana benar-benar kita melebur dan gimana kita bisa menyatukan unsur-unsur yang berbeda. Jadi dominasi itu salah ya teman-teman yang gitu teman-teman. Tadi ada yang jawab juga yang Kak, karena adanya dominasi atau perbedaan. Dominasi itu berbeda ya sama perbedaan. Dominasi itu sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dominan. Sesuatu yang sifatnya tuh lebih mendominasi itu apa sih? Lebih berpengaruh lah, lebih itu deh, bahasanya apa? Anu-anu lah. Beda sama perbedaan ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah tangkap. Gitu teman-teman. Oke. Mungkin kalau untuk soal integrasi sosial itu nggak terlalu banyak ya, karena integrasi sosial itu materi cukup sedikit dibandingkan dengan materi-materi sosiologi lainnya gitu. Dan di soal-soal UTBK pun biasanya integrasi sosial itu cuma selipan atau mungkin bahkan jarang. Bahkan pas UTBK aku sendiri pun nggak keluar sama sekali. Cuma soal dan itu pun ya udah kayak gini-gini aja gitu teman-teman, nggak begitu yang susah banget gitu teman-teman. Oke, nah aku sekarang mau buka ini salah. Oke, aku mau buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ada mau pertanyaan, boleh boleh pakai by chat atau raise hand, nanti aku tunjuk teman-teman ya. Oke. Boleh pertanyaan tentang materi tadi, mungkin ada yang kurang jelas, atau misalnya pertanyaan tentang persiapan kuliah, SBM, terus kampus, segala macam, itu boleh banget ditanyain. Oke, kalau ada yang mau nanya, boleh raise hand aja, atau kolom chat ya. Oke, kayaknya lebih banyak yang ini ya. Oke, kalau misal kalian nanya kuisnya udah selesai, nggak ada soal lagi. Untuk soal ini nggak ada. Nanti aku bakal coba bagi soal ke ini kali teman-teman ke Google Drive-nya, ke materinya PJJ ID. Oke, aku akan ngejawabin pertama-tama dari yang Rangga Kusuma. Aku kuliah di Universitas Pajajaran. Tapi Universitas Pajajaran itu aku keterimanya itu jalur mandiri. Kalau UTBK-nya aku keterima di Universitas Diponegoro. Gitu. Tips and trick UTBK. Nah, tips and tricknya adalah aku ngerasa kalian tuh nggak boleh terlalu push too much aja. Kayak misalnya sekarang nih, ini bulan apa sih? Ini bulan November ya? Oktober. Oktober kalian udah ikutan PJJ ID. Aku ngeliat aja tuh udah keren banget. Karena dulu Oktober aku masih main sama teman-teman, masih ikut organisasi, kepanitiaan. Aku tuh baru benar-benar siapin UTBK itu Februari. Emang metode aku salah, tapi aku mau teman-teman jangan terlalu push too much. Terus bisa dari sekarang teman-teman tahu gitu persebaran materi UTBK. Biasanya kalau di akun-akun belajar gitu ada deh teman-teman di Twitter atau di Instagram, kayak misalnya apa sih persebaran materi tahun 2021 yang paling banyak UTBK-nya apa, 2020 apa, pelajaran sosiologi apa, dan segala macam itu apa sih gitu. Tentang perubahan sosial, gue juga udah paham. Apa aja yang udah paham gitu. Dan teman-teman checklist gitu. Nah, kalau udah ini, karena masih ada banyak waktu, jadi teman-teman tuh bisa, nggak perlu latihan soal dulu tapi nggak belajar materi. Kalau aku waktu itu karena aku mepet, dan aku merasa kalau aku belajar materi dari awal tuh nggak bakal cukup, jadi aku bener-bener, udah gue belajar latihan soal aja. Tapi ya gitu, jadi susah. Oh, gue udah soal yang nggak ngerti, gue harus ngulang belajar materi lagi, dan segala macam. Jadi saran aku dari sekarang persiapin materi-materi yang belum ngertinya, terus kalian pakai buku acuan yang menurut kalian tuh benar-benar terpercaya. Kalau aku pribadi, aku pakai buku acuan itu adalah
buku SKS kuning yang menguasai IPS, sistem kebut semalam, itu kecil, cari aja di Shopee. Aku acuannya di situ, terus juga aku acuannya dari tryout di internet, dan juga kalau menurut aku dengan kalian belajar di PJJ ID yang ada tutornya langsung, itu udah apa namanya, udah cukup banget sih, gitu. Oke, sabar. Cara kakak belajar gimana? Cara aku belajar adalah karena aku orangnya gak bisa belajar pagi dan siang, aku selalu belajar malam. Aku selalu start jam 7. Jam 7 itu, ya kalian cari waktu yang paling enak buat kalian belajar lah, gitu, paling nyaman. Kalau aku pribadi, aku nyaman banget belajar itu jam 7 sampai selesai. Dan biasanya selesai itu jam 2 atau 3. Aku banget, karena itu jam aku nyaman gitu loh. Ini adalah apa namanya, jam aku bisa paham gitu. Terus belajarnya gimana? Kalau aku dulu karena udah mepet, ini kalian boleh terapin kalau kalian udah mepet ya waktunya, karena sekarang masih banyak persiapan, boleh belajar mana dulu. Kalau aku dulu aku selalu mata pelajaran itu sehari 10 soal. Dan 10 soal itu aku harus bisa kasih pembahasan, aku harus ngerti gitu loh. Jadi hari ini sosiologi 10, biografi 10, apa namanya, UTBK apalagi sih? Ya ampun, aku udah lupa ya. Pokoknya 10 tiap ini gitu, teman-teman. Itu cara belajarnya. Sama maksimalin fasilitas belajar yang kalian punya. Mau itu free, mau itu paid, berbayar, apapun itu maksimalin. Jangan kalian ngerasa, kalian nih udah punya, misal kalian udah ikut PJID, terus kalian udah punya tryout online juga. Kalian tuh nggak maksimalin gitu, kalian masih kayak, nggak cukup nih, gue beli buku Wangsit yang tebelnya 18 kilo, gue les di ini yang harganya sekian juta. Jangan cuma ikutan orang-orang, teman-teman, tapi maksimalin fasilitas yang kalian punya gitu loh. Materi sosio apa yang sulit? Materi sosio apa ya yang sulit ya? Aduh, kalau aku nggak jawab ntar kiranya aku sombong. Apa ya? Materi-materi apa ya? Aku sih nggak begitu ada materi yang sulit banget. Cuman kadang aku dulu waktu UTBK, aku tuh kesusahan ngebedain materi-materi. Kayak yang tadi aku sempat mention, diferensiasi sosial, terus juga stratifikasi sosial, pengendalian sosial, sosialisasi, dan segala macam itu kan ngebedainnya pusing ya. Sosial, sosial, sosial. Nah, dulu aku cari cara gimana aku punya kata kunci untuk ngingat tiap-tiap materi. Gitu. Kalau untuk materinya sendiri nggak ada yang rumit ya, teman-teman. Karena sosiologi itu kan rata-rata logika, analisa gitu loh. Itu. Dulu aku ada yang nge-page aku nih. Kakak dulu ikut les nggak buat persiapan UTBK? Iya, aku kebetulan dulu ikut ini, teman-teman. Ikut les inten, sama aku tuh ada satu guru tutor private untuk matematika, PK, pengetahuan kuantitatif. Karena dulu aku pengetahuan kuantitatifnya lemah banget. Gitu. Oke, ada yang page aku lagi nih. Oh, ini soal materi nih. Hai Kak Liza, tadi di faktor yang mempengaruhi cepat lambat integrasi sosial, salah satunya kan besar kecilnya kelompok. Oh, oke. Nah, contohnya gimana ya? Nah, aku bakal ngambil contoh forumnya itu misalnya nih, satu grup angkatan dengan satu kelompok kelas kalian. Misalnya kalian kan sekarang kelas 12 ya. Itu bakal lebih susah berbaur daripada teman-teman kalian yang sekelas. Integrasi sosial bakal lebih susah gitu loh kalau misalnya lebih banyak. Jadi besar kecil kelompok itu menentukan suatu cepat lambatnya integrasi sosial terjadi gitu, Caca. Jadi tergantung, kalau misalnya kelompoknya lebih kecil, ya pasti orang bakal lebih bisa saling reach satu sama lain kan, bisa saling ada diskusi, bisa saling ngobrol-ngobrol, bisa ada pemecah yang beragam, orangnya lebih banyak, latar belakang lebih banyak, kehendak, cara berpikir. Ada pertimbangan satu dan dua hal gitu, teman-teman. Dari jarak juga, tadi kan aku bilang jarak tuh ini ngaruh banget. Terus kayak, ya banyak lah pertimbangannya, teman-teman. Gitu. Mobilitas sosial kapan, Kak? Nah, itu, ini udah belum sih di PJID? Aku lupa, tapi ditungguin aja, nanti PJID pasti
ngepost kalau misalnya ada materi itu. Kak, boleh jelasin ulang perbedaan 3 itu? Lupa koersif sama boleh. Oke, sebentar ya. Aku share screen lagi kalau gitu. Tadi perbedaan yang ini ya. Oke. Boleh dong. Kenapa nggak boleh? Nah, ini bentuk-bentuk integrasi sosial. Tadi ada yang pertama, ada yang normatif. Normatif ini sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Oke? Normatif ini tadi aku ngambil contohnya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kan pemersatu bangsa. Di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu ada tercipta karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat gitu loh teman-teman. Terus yang kedua adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional ini terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Fungsi-fungsi ini dalam artian kayak misalnya fungsi dalam suatu budaya. Misalnya kayak kalau di Aceh itu, orang Aceh itu terkenalnya pertanian kopi. Kalau di Jawa Barat tuh orang Jawa Barat terkenal dengan perkebunan teh, segala macam. Dan itu mereka bisa berintegrasi dengan fungsi-fungsi yang mereka punya di budaya mereka masing-masing gitu loh. Terus yang terakhir ada integrasi koersif. Integrasi koersif itu merupakan integrasi yang terbentuk karena adanya kekuasaan yang dimiliki penguasa dan bersifat paksaan, ketat. Itu contohnya kayak tadi aku contohin, kalau misalnya tadi contoh tadi ya, Satpol PP itu nangkep PKL. Ya karena Satpol PP itu bergerak sesuai dengan peraturan regulasi yang diciptakan oleh pemerintah, oleh Pemprov. Jadi mereka harus memaksa PKL tersebut mau nggak mau digusur gitu loh. Terus kayak misalnya undang-undang itu kan sudah disahkan oleh negara ya teman-teman. Jadi undang-undang itu harus ditaati. Kalau misalnya teman-teman ada yang melanggar undang-undang, pasti kan dibawa ke jalur hukum. Nah di situ integrasi koersif terjadi gitu loh. Jadi ada ada unsur paksaan gitu teman-teman. Oke, semoga menjawab ya. Kalau wangsit gimana Kak? Aku jujur wangsit aku beli tapi kayaknya tuh cuma buat PK. Aku cuma buat potensi PK karena menurut aku wangsit itu terlalu bertele-tele gitu. Tapi balik ke teman-teman, kalau teman-teman lebih gampang di wangsit, boleh pakai wangsit. Gitu. Suara aku jelas ya teman-teman? Oke. Integrasi sosial banyak keluar nggak Kak soalnya? Kalau dari pengalaman aku pribadi, UTBK, aku juga udah sempat nanya ke teman-temanku setelah UTBK, aku bahkan nggak keluar sama sekali gitu. Tapi temanku ada yang keluar, tapi itu pun cuma 1 soal gitu. Dan soalnya exactly mirip kayak soal nomor 1 tadi. Itu aku ngambil dari contoh dia gitu. Nah, soal Satpol PP sama PKL. Nah, ya kayak gitu teman-teman. Jadi tergantung gitu sama ininya. Sama persebaran materinya di tahun 2021 nanti ya, kita kan nggak tahu gitu. Kak, tips buat yang mau linjur, mending belajar dulu apa langsung atsol? Karena masih ada waktu sebelum Januari, saran aku, kamu kamu mau, kamu belajar dulu aja. Belajar dulu aja, karena kan kalian benar-benar yang basicnya dari Saintek, 0 sama sekali 0 gitu. Jadi mending belajar dulu aja, nanti ketika udah masuk Januari ke Februari dan seterusnya, baru mantepin di latihan soal gitu. Sekarang mending pakai metode yang checklist materi dulu aja gitu. Semangat ya yang linjur ya. Kak, jurusan apa di Unpad? Aku jurusan manajemen komunikasi. Aku di Fakultas Ilmu Komunikasi. Kak, boleh minta kontaknya nggak? Oke, nanti aku akan share ya, teman-teman. Buat tanya jawab ya, pastinya ya. Bukan buat genit-genit ya. Kak, aku masih kelas 11. Kata Kak Kezi, apa aja sih yang bisa aku siapin buat UTBK semasa aku kelas 11 ini? Menurut aku fokusin buat nilai kamu dulu sekarang. Karena kemungkinan kamu dapat SNM kan ada ya. Jadi fokusin buat nilai rapot kamu dulu sambil kamu pahamin materi-materi dari guru-guru kamu gitu loh. Kalau kamu ikut PJJ-ID kayak gini, keren sih menurut aku. Jadi, nggak perlu banyak disiapin kayak harus beli buku dan segala macam. Enjoy aja, karena kelas 11 itu adalah the best year you have to, you have to jalanin di SMA. Nanti di kuliah, di kelas 12 tuh nggak ada masa-masa kayak kelas 11 lagi. Jadi, enjoy aja, jangan terlalu takut sama UTBK. UTBK nggak serem kok. Cuman rese aja. Oke. Nah, materi apa yang sering keluar di UTBK? Materi yang paling sering keluar di UTBK itu, kalau aku kemarin dapat banyak banget tentang interaksi sosial, terus ya kayak, yang kayak ini loh guys, kayak misalnya bentuk-bentuk interaksi sosial, ada kerjasama yang gitu-gitu, akomodasi, akulturasi, terus kontravensi,
terus pertikaian, konflik, dan lain-lain. Terus juga aku sering banget keluar tuh kemarin diferensiasi sosial sih. Diferensiasi sosial, terus ada soal cerita juga yang bener-bener panjang banget, tapi jawabannya tuh kayak cuma seuprit gitu teman-teman. Terus ada struktur sosial juga gitu sih. Sama kalian nggak boleh ngelewatin hal-hal kecil ya, kayak misalnya nih di buku aku tuh ada ini tuh materi sebenarnya aku lihat. Oh, ini materi pengantar sosiologi. Cuman karena aku mikir kayak ini kan hal yang basic, hal yang mudah. Pasti gue bisa ngerjain lah nanti. Ternyata itu adalah soal yang menjadi kayak saking gampangnya, saking aku remehinnya, aku jadinya nggak tahu, nggak aku ini gitu. Nggak aku isi sih, cuman aku ngasal gitu. Padahal itu gampang banget pertanyaannya gitu. Jadi jangan sampai ngeremehin detail-detail kecil, teman-teman. Apapun itu yang bisa dipelajarin, pelajarin aja. Kalau ngerasa ini selalu ngerasa jangan pernah cukup gitu loh, materi kalian gitu. Selalu haus akan materi gitu. Kalau cara bagi waktu antara belajar sama kegiatan lainnya adalah bikin skala prioritas sih, udah paling bener mah. Skala prioritas itu soalnya kayak kalian nggak bisa ngejalanin dua hal tuh berbarengan gitu. Harus ada yang di atas dan di bawah skala prioritasnya. Jadi kalau aku waktu itu ketika masuk bulan Februari, aku sadar ini semua les-lesan, semua semua effort aku 3 tahun SMA arahnya mau kemana sih gitu. Aku mau jadi yang biasa-biasa aja atau mau wow sekalian gitu. Akhirnya aku mikir aku harus menomorduakan organisasi, aktivitas lainnya, kegiatan lainnya gitu. Jadi kalian harus benar-benar fokus di skala prioritas gitu. Mungkin aku akan jawab beberapa satu pertanyaan terakhir kali ya, karena sudah mau habis waktu. Aku jawab yang private message aku ya, dari SIP nih. Kakek Zia, SBM Undip lulus jurusan apa dan skornya berapa? Aku lulus di administrasi publik dan skor aku tuh 680-an. Iya gitu deh. Gitu guys. Jadi kalian semangat ya. Aku nggak tahu kalau nanti di UTBK kalian itu pakai skoran lagi kah atau gimana dan segala macam. Jadi nanti yang penting belajar sebanyak mungkin, terus nanti pas UTBK kerjain sebanyak mungkin juga, karena setiap satu poin soal itu berbobot untuk penilaian kalian gitu loh. Teman-teman jangan sampai ada yang kosong. Oke teman-teman. Oke, nah nggak kerasa udah hampir sejam kita belajar sosiologi bareng. Nanti PPT-nya aku taruh di G Drive IJJID. Oke, thank you so much teman-teman. Untuk teman-teman tadi ada yang nge-PC aku mau minta kontak menjadi pertanyaan lagi. Nanti boleh Instagram aku atau LinkedIn atau email. Aku open banget kok kalau mau nanya-nanya materi atau ngebahas diskusi yang kalian nggak tahu gitu teman-teman. Thank you so much. Semoga kalian semua dapat materinya dan juga bisa kepake dan keterima di PTN-PTN yang kalian inginkan. Oke teman-teman, see you. Sampai ketemu di kelas berikutnya ya. Bye-bye.